pemberitaan dan ini sepertinya oleh teman-teman menjadi satu berita yang seksi tentang mobil dinas ini. Perlu kami sampaikan, sebetulnya kami juga menunggu statement dari pemerintahan daerah, karena selama ini dari pemerintahan daerah belum menyampaikan statement. Baru kemarin saya baca Pemda menyampaikan statement, tapi tidak ada salahnya kami pun meluruskan masalah ini. Pertama dari segi kronologis, bahwa jelas kami pimpinan DPRD itu secara kebatinan, secara ini kami sangat memahami terhadap situasi dan kondisi daerah, ya. Dan kita juga sepakat untuk melakukan efisiensi, karena ini menyangkut mengenai kebijakan nasional, kebijakan regional, dan kebijakan daerah. Nah, namun diawali dengan statement Pak Bupati pada saat musrenbang di Bapeda. Bupati menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati pada saat itu tidak akan menerima mobil dinas, ya, dia akan menerima mobil dinas. Nah, itu karena beliau menyampaikan di hadapan publik dan di hadapan kami 4 pimpinan, ya kami 4 pimpinan pun juga samina watona, nyawa tuh samina watona, bun. Kabubun harusnya kabubun. Samina watona, maka kita berpikir, ya 4 pimpinan ini kemudian berembuk. Ya ada bagusnya ini kalau 4 pimpinan ini juga mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala daerah. Karena terus terang saja pada begitu selesai Pak Bupati menyampaikan itu, beberapa LSM juga mau nge-WA ke saya. Harusnya 4 pimpinan dewan mengikuti ya, apa yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak menerima mobil dinas. Nah, maka kami berempat berembuk, ya udah sebaiknya kita tidak usah menerima mobil dinas, dan kita sepakat pada waktu itu. Padahal anggaran untuk mobil dinas itu sudah ditetapkan di APBD sebesar 2,6 miliar, ya. Tapi jadi wartawan nggak tahu itu sumbernya dari mana, dari kilo miliar gitu. Lebih lagi. Ada 2,6 miliar. Nah, dari semangat yang sama, ya persepsi yang sama, kita juga tidak akan mengambil mobil dinas. Pada saat itu PJ menyarankan sebaiknya dibuat surat kesepakatan. Kami buat surat kesepakatan. Nah, ini per tanggal 11 Februari 2025, yaitu surat kesepakatan bahwa kami berempat tidak mengambil mobil dinas. Ya kita mengikuti apa yang Pak Bupati menyarankan tidak, cuman kan kita nggak enak hati, ya di ruang publik Pak Bupati menyampaikan, ya baiknya kita juga tidak mengambil mobil dinas. Nah seiring dengan waktu, ya karena apalagi Bu Saw sama Pak Dwi ini kan dari sejak awal belum mempunyai mobil dinas, ya. Nah, seiring dengan waktu kita berproses. Ini diskusinya panjang dengan TAPD, dengan Pak Sekda, dengan BPKAD, dengan dengan Pak Asda, ya, untuk tidak mengambil mobil dinas. Namun, dibalik ini semua, bahwa DPRD ini terikat oleh hak protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Ya. Nah, jadi kita terikat oleh PP 18 tahun 2017 bahwa untuk pimpinan dan anggota DPRD apabila tidak mengambil mobil dinas, maka pemerintah wajib untuk memberikan tunjangan transportasi. Bukan hanya kepada pimpinan saja, tapi kepada seluruh anggota. Ya. Dan anggota ini sudah diberikan tunjangan transportasi sudah berpuluh-puluh tahun, ya sejak diterbitkan PP 18, anggota sudah mendapatkan tunjangan transportasi. Jadi kalau mau jujur, ya
take home pay pimpinan sama anggota itu lebih besar anggota, karena anggota punya tunjangan transportasi, pimpinan tidak. Nah, seiring dengan waktu, ya karena semangat kita adalah efisiensi, maka TAPD menghitung efisien mana mengadakan kendaraan dinas atau tunjangan transportasi. Akhirnya jatuhlah pilihan untuk membelikan kendaraan dinas, apalagi itu orang sudah dianggarkan. Gitu. Karena kalau dihitung-hitung besar juga tunjangan transportasi ini. Untuk menentukan tunjangan transportasi itu ada rasionya. Untuk pimpinan berapa cc, untuk wakil berapa cc, untuk anggota berapa cc. Jadi ada aturan mainnya. Tidak serta-merta keinginan saya, keinginan wakil, keinginan anggota. Gitu. Nah, jadi anggota itu juga punya tunjangan transportasi. Kenapa? Karena pemerintahan daerah belum siap untuk memberikan kendaraan dinas sebanyak 46. Itu makanya sebagai gantinya adalah memberikan tunjangan transportasi. Besarannya kalau itu dihitung rasio tunjangan transportasi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua disesuaikan dengan harga rental mobil di Kabupaten Kuningan. Nah, kemarin BPKAD dan Sekwan sudah melakukan survei di beberapa perusahaan rental untuk kendaraan saya itu berapa cc ya Pak Aing? 2.500 Pak. 2.500 teh apa mobilnya? Nah itu jatuhnya 24 sekian, wakil jatuhnya 19 sekian. Setelah dihitung sama Pak Sekda, ini jauh lebih mahal, lebih tinggi. Maka kita kembali ke pembelian kendaraan. Jadi itu asalnya. Jadi bukan ini sebetulnya terlambat ini Pak Sekda ini memberikan klarifikasi. Dewan sudah bubuk, ya, baru klarifikasi. Ini dua minggu ini Dewan dibully habis-habisan. Ku Nanang, ku Ale, ku segala macam. Bubuk bersama bubuk. Ya, nama konsekuensi dari pimpinan ya itu menerima kritik nggak jadi masalah ya. Nah, tapi ini adalah hasil yang yang paling efektif dan efisien untuk kita semua. Saya kira tidak ada perbedaan dengan statement Pak Sekda. Cuman yang saya ini Pak Sekda telat tuh. Mus bubuk ke karak statement. Pak Deden, saya tanya kepada wartawan kemarin Pak BPKAD, Pak Sekda, alim komentar Pak, jangan nyiapin bahan. Gitu. Ya saya kira itu aja klarifikasi dari saya. Karena IPAI sudah datang, jadi nanti kita langsung pulang aja. Pak, kalau misalkan dari sisi regulasi kan memang perintah ya Pak, yang mungkin dari aturan undang-undangnya tidak ada persoalan di situ. Cuman kan dari sisi timing Pak, di tengah efisiensi anggaran, pusat, provinsi sampai daerah juga menggaungkan soal efisiensi, apakah tidak baiknya secara etis ditunda atau seperti apa untuk tahu waktu kapan untuk pengadaan mobil misalkan gitu Pak? Itu ada arah sana nggak Pak? Itu prosesnya pemerintahan daerah lah, itu bukan kewenangan saya. Izin Pak, ini kan mobil dinas belum datang nih, Ya. katanya belum dibeli sama Pemda. Bapak dilantik 2024 kemarin, sampai bulan ini Bapak nerimanya apa? Tidak nerima apa-apa. Take home pay nggak ada Pak? Saya tidak. Tapi argot masih berjalan Pak tetap. Tapi Argo. anggota 46 anggota yang lain dapat. Nah, Pak, mau tanya Pak, kalau uang transportasi Dewan biasa berapa Pak? 14 juta. 14 juta. Perumahannya berapa Pak? Udah masuk kan? Aduh, belum dibuka ya. Belum. Hah? Khusus mobil dinas tadinya. Ya, mobil dinas. Jadi gini, PP 18 itu memerintahkan kepada pemerintah ya bahwa setiap pimpinan dan anggota DPRD berhak mendapatkan mobil dinas. Jadi bukan hanya ketua aja, bukan hanya pimpinan aja yang berhak mendapatkan mobil dinas itu, tapi dengan anggota.
Berarti rugi dong Bapak selama dari 2024 dilantik sampai sekarang ini Ya belum. mungkin ada kebijakan, ada hitung-hitungannya. Oh, Nah, ada. ini saya bicara dulu PP 18 ya. Jadi PP 18 itu pimpinan dan anggota berhak mendapatkan mobil dinas. Itu dulu ya. Apabila pemerintahan daerah belum siap atau tidak mampu membelikan mobil dinas, maka pimpinan dan anggota DPRD berhak mendapat tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi disesuaikan dengan CC, harga sewa setempat, dan lain sebagainya. Nah, selama ini karena 4 pimpinan pada saat periode saya kemarin itu sudah mendapat mobil dinas, tapi tidak mendapat tunjangan, maka tidak mendapat tunjangan transportasi. Kalau anggota mendapatkan tunjangan Itu transportasi. sudah berjalan kan? Sudah berjalan, Setelah dilantik pun sudah. dapat. Sudah 20 Nah, tahun. Bapak berarti setelah dilantik nggak dapat apa-apa ya berarti ya? Enggak. Tapi peraturan pemerintah memerintahkan bahwa tunjangan transportasi ini diberikan pada saat kita menjadi pimpinan. Oh, berarti gantinya dapat tunjangan transportasi sementara ini. Rapel lah udah bahasanya. Pak, kemudian untuk pihak eksekutif kan kalau misalkan pimpinan dewan untuk mobil dinas akhirnya ke sana ya Pak. Nah untuk posisi kepala daerah kan ada juga kan pengadaan mobil Ada. dinas kepala daerah. Nah itu dialihkan dihapuskan atau seperti apa Pak? Apa menjadi tunjangan transportasi karena memang menolak? Nah itu domainnya Pak Sekda jawab. Kepala daerah. Enggak. Yang saya hormati Pak jajaran Pak Asda dan rekan-rekan dari Presiden. Jadi yang pertama permohonan maaf mungkin Pak pimpinan Dewan karena keterlambatan mungkin ya, karena memang mohon dimaklum Pak kita sudah sibuk-sibuknya gitu ya terkait dengan masa mengejar target PHD terus bagaimana mencari solusi-solusi terkait dengan masalah tinggal bayar dan sebagainya. Jadi mohon maaf baru kemarin kita menyampaikan penjelasan kepada pers supaya disampaikan kepada publik. Yang pertama kami sampaikan bahwa sebetulnya pengadaan kendaraan dinas itu sudah dianggarkan di dalam APBD, sudah dianggarkan APBD itu. Namun seiring waktu pas 2005 awal itu keluar Impres 1 nomor 2005 bahwa di sana ada efisiensi anggaran sehingga Pak Bupati waktu itu dengan adanya investigasi tersebut hanya menyampaikan bahwa Bupati wakil Bupati tidak akan mengadakan atau mobil kendaraan dinas baru Bupati Bupati. Dan di perjalanan juga mungkin Pak pimpinan Dewan juga sama mengikuti karena patuh aturan gitu ya kepada investor tersebut hanya mengikuti, tidak akan juga menerima pengadaan mobil dinas. Cuma tadi disampaikan dikaitkan dengan secara aturan PP 18/2017 dan ada dibuat juga ada perubahan 1/2023 PP gitu ya bahwa hak keuangan dan administrasi bagi pimpinan dan anggota Dewan itu mempunyai, kalau misalkan Pemda tidak memberikan mobil dinas itu pimpinan Dewan itu otomatis harus wajib memberikan tunjangan transportasi gitu ya. Jadi sampaikan di hitungannya sejak dilantik gitu. Nah, makanya setelah diakumulasi dihitung-hitung ternyata beban Pemda nih kalau misalkan kita harus memenuhi tunjangan transportasi khusus untuk pimpinan Dewan, hitung-hitung ternyata lebih besar gitu. Kan dihitungnya betul kata Pak ini. Kalau sekarang belum menerima, tapi kalau misalkan memang kita harus mengeluarkan tunjangan transportasi otomatis nanti dihitung rapel dari sejak ditetapkan gitu. Makanya setelah kita berunding mohon kepada pimpinan Dewan, alhamdulillah pimpinan juga mengerti ya, memaklumi situasi kondisi sehingga dari pihak pimpinan Dewan ya udah kalau gitu mah sepatu juga udah beli kendaraan dinas saja gitu. Cuma diatur. Saya juga terima kasih nih kepada pimpinan Dewan sudah mengerti situasi kondisi pemerintah daerah sehingga dia sudah sepakat mungkin kami akan memberikan mobil dinas daripada nanti beban kita karena itu wajib kalau misalkan kita tidak memberikan mobil dinas otomatis Pemda harus memberikan tunjangan transportasi karena itu aturan PP gitu. Makanya dengan kelegoan pimpinan daerah ya udahlah apa mobil dinas saja diberikan. Jadi misalnya gugur wajib gitu ya. Jadi dia sampaikan ada pertanyaan apakah tidak ini kata efisiensi mobil dinas ya. Tapi nanti beban kita kalau misalnya kita tidak memberikan mobil dinas kepada pimpinan
dewan, otomatis ini kewajiban kita harus memberikan tunjangan transportasi yang dihitung sejak dilantiknya gitu. Kalau suami Wabu termasuk dapat mobil dinas Pak, Ya, suami wakil bupati. Pak tadi yang kepala bupati Pak, yang kepala daerah itu kalau misalkan kepala daerahnya menolak untuk mobil dinas, Emang bukan mobil dinas Pak. transportasi Itu namanya anggarannya berapa? kalau pimpinan, kalau bupati dan wakil bupati itu 13%. setelah hasil kemarin Pak Bupati dan wakil bupati tidak menerima mobil dinas, itu anggaran itu akan dialihkan kepada kegiatan yang untuk aktivitas kegiatan liputan gitu. Jadi tidak ada tunjangan. Oh, tidak ada Beda karena tidak ada aturannya, tidak ada iya. PP-nya. Ini dewan. Pak, emang Pemda nggak BOP. punya mobil yang spek untuk mobil di apa? Untuk pimpinan dewan, Pak. Misalkan bekas kepala BPKD, misalkan atau harus yang baru, Pak, ini permintaan dewannya gitu. Gimana, Pak? Ya kan kondisi mobil sekarang ini ya boleh dilihat sendirilah. Camat aja ada yang 20 tahun sudah diganti-ganti. Banyak sampai ke dulu mah kejadian yang mogok, yang kebakar di perjalanan gitu. Sama sekarang juga kondisi seperti para servis ataupun kami juga banyak yang belum punya mobil dinas. Pai belum dijawab Pak tadi, makan minum suami Wabung tadi ditanggung